agar telapak kaki dengan jumlah tangga yang memang banyak, nggak mentok, dibikin agak menyudut miring ke dalam. Jadi kakinya tetap masih bisa leluasa masuk seperti ini. Hai, ketemu lagi di channel YouTube Brother House Indonesia. Bos, kali ini kita akan mereview rumah dengan konsep modern minimalis, masih di selatan Jakarta, tapi posisinya cukup dekat ke Kota Bogor, bos. Nah, yang istimewa adalah ini menuju akses tolnya bisa ditempuh ke dua area. Bisa ke tol Sentul Sirkuit atau tol Sentul Selatan. Nah, yang akan kita review ini adalah klaster London, luas tanahnya 60, bangunannya 60. Nah, untuk luas tanahnya, untuk lebar bangunannya sendiri ada di 5 meter dan panjangnya di 12 meter, bos. Untuk tipe atapnya sendiri, ini adalah atap pelana ya, bos ya. Ada plat betonnya. Dan yang menarik adalah, ini adalah rumah dengan pengungsian solar panel, bos. Jadi kalau seandainya misalkan mati lampu, lu tau lah ya, solar panel itu akan memberikan support ya untuk kelistrikan. Jadi kalau seandainya misalkan mati lampu seharian pun, don't worry bos, lampu akan tetap menyala dengan kepemilikan solar panel kalau misalkan lu ngambil unit ini gitu bos. Yang menarik nih, ini rumah ini adalah rumah dengan gradasi warna dari warna coklat. Model yang dari yang termuda ya. Ini ada warna krem menuju warna coklat muda. Kalau yang paling tuanya sendiri kita lihat paling bawah sebenarnya. Jadi bisa dibilang ini gradasi lah ya bos ya. Oke, gua bahas dulu bagian atasnya. Ada topi-topian yang bentuk C dan tampilan di depannya gue ngelihat ada tali-talian juga ya yang dibikin dari vertikal atas sampai dengan ke bawah untuk di part yang warna kremnya bos. Selewatan kelihatannya kayak wood plank ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena tali-taliannya dibuatnya rapih banget gitu bos ya. Jadi seperti ada wood plank yang ditempel sehingga bentukannya rapih banget gitu kayak gitu bos ya. Ada variasi lagi ya. Ada warna coklat yang lebih tua lah ya. Coklat lebih tua yang juga membuat ada variasi sepasang seperti itu ya antara tali-talian yang kita lihat bos. Nah, kita melihat juga ada jendela yang aktif ya. Ada jendela aktif. Kita lihat ya, apakah itu 2 jendela atau 1 jendela dan 1 pintu. Tapi gua ngintip dikit nih. Oh, ada pegangan pintunya bos. Jadi itu adalah pintu menuju balkon yang bisa dibuka dan plus ada jendela aktifnya yang bisa dibuka tutup. Untuk railingnya sendiri bos, ini yang membuat rumah ini istimewa berbeda dari perumahan yang lain. Biasanya kan dari besi holo, warna hitam lah gitu. Nah ini menggunakan stainless bos. Jadi bisa dibilang daya tahan dari area railingnya sendiri akan sangat lama. Tahan cuaca, panas dan dingin akan sangat kuat. Kita bahas dulu untuk di area carportnya. Sesuatu yang istimewa ya bos ya. Ini sebenarnya adalah pengaplikasian yang simpel bos sebenarnya. Namun yang menjadi catchy di sini adalah ada pemanfaatan area bawah yang dibuat dengan plester aci, namun dengan gradasi warna dan diferensi warna yang membuat area ini kelihatan sangat spesial bos. Kalau misalkan selewatan mungkin lu lihat kok ini kok jadi kayak keramik gitu ya warnanya. Ini memang yang bikin menarik. Sebenarnya seperti yang gue bilang tadi, ini adalah di plester aci namun dikasih tali-talian bos. Warnanya dibikin beda-beda dan ini semuanya abu-abu semua ya bos ya. Oke, sebelum gue ke area tembok gue pengen bahas dulu ya bagian atasnya. Nih, atasnya kita lihat ya, ini adalah besi holo ya. Ukurannya 4x6 ini bos, besi holonya. Oke, dan di atasnya yang membuat rumah ini jadinya akan sejuk terus. Jadi kalau seandainya misalkan ada terik matahari yang memang terang, menderang dan mentereng banget, jangan khawatir.
karena ini ada solar plate yang memang dibuatnya yang dark gitu ya. Jadi tidak terlalu mentereng dan masuk ke sini dan nggak bikin panas gitu bos. Nah, this is what makes special. Kalau misalkan lu tahu ya, ada batu alam yang andesit, biasanya lu lihat penampelannya itu dibikin horizontal. Nah, ini something different-nya bos. Jadi pemasangannya dibikin ala-ala Batak begitu bos. Ini yang bikin menarik ya bos ya. Dan ini yang menjadi pembeda rumah dari Geraha Lara Sentul ini dengan perumahan yang lain. Nah, ini juga yang bikin spesial. Ini adalah kaca. Nah, ini ada kusennya, kusen aluminium ya. Jadi, pencahayaan dari rumah ini akan sangat maksimal dengan ada kaca jendela yang dibikin horizontal seperti ini. Berbeda dengan rumah lain, kalau rumah modern minimalis, kan biasanya ada kaca-kaca yang dibikin vertikal gitu ya. Nah, ini berbeda bos. Ya, dibikin part yang memang tidak terlalu besar, tapi dengan dibikin horizontal seperti ini, jadi kesan yang manis. Cahaya dari luar ke dalam masih bisa tetap dengan seksama didapatkan, dan area dalam pun tetap masih bisa intip-intip manis bos. Ini juga sama ya, gradasi dari warna abu juga. Ini ada jendela mati yang dibuat langsung tembok tanpa kusen ya bos. Dibuat mati seperti ini dan pinggirannya dikasih sealant warna hitam. Oke, pintunya sendiri adalah solid engineering dengan ada kusen aluminium. Rumah ini tidak sembarangan bos. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam rumah ini. Hanya orang-orang yang sudah diridhoi. Maksudnya orang-orang yang sudah diizinkan, yang punya akses khusus, yang sidik jarinya sudah terdeteksi, sudah didaftarkan, ya kan? Dan passwordnya sudah tahu, dan nomor-nomor dari passwordnya pun sudah tahu. Oke, sekarang kita lanjut masuk aja karena gue penasaran banget. Smart home-nya dan area dalamnya itu menarik. Sejauh mana sih menariknya? Oke bos, silahkan masuk. Ketara banget ya bos ya. Dari kesan yang gue dapatkan setelah masuk ke dalam area tengahnya ini, kesan tropis bos. Kenapa? Kita lihat ada pengaplikasian furnish yang kesan-kesan kayu dan ada area jendela dan pintu yang gede banget, kaca transparan gitu, bisa dibuka gitu bos. Nanti kita bahas ya bos ya. Kita bahas dulu area living room ya. Ini pas banget menurut gue, bisa untuk sepasang ya, sepasang gitu sofanya. Dan ini ada meja yang proporsional, ukurannya mengikuti untuk sofanya ini bos. Ini dari Multiplex HPL. Dan di area back wall-nya, menurut gue ini salah satu pengaplikasian yang simple tapi manis ya. Karena ini dikasih HPL ya, tidak dikasih variasi-variasi yang ribet. Padu padannya akhirnya membuat ruangan ini jadi kesannya manis. Ini HPL yang warna putih gitu ya. Ini Dove bos ya. Di sebelah sini HPL yang kesannya kayu. Ada tambahan brown mirror yang bisa untuk ngaca-ngaca tipis saja. Walaupun nggak boleh bos ya. Gitu, dikit aja. Dan dikasih list-listan yang kesannya bronze gitu ya bos ya. Ditambah juga ada ambalan yang mungkin kalau misalkan lu punya barang-barang ya sebagai hiasan-hiasan kecil atau kaktus-kaktus kecil lah ya, bunga-bunga yang bisa ditempatkan untuk bagian indoor, lu bisa simpan di area sini. Oke, bagian bawahnya ini masih ada kabinet yang bisa dimaksimalkan untuk nyimpan barang-barang. Jadi kalau saat misalkan di area sini banyak banget barang, terutama anak kecil, lu bisa masukin ke area sini. Dan bagian sebelah sininya nih, ini adalah part untuk lacinya bos. Oke, nah tadi kan kita udah ngeliat ya, ini tampak fasad
Ada kaca yang dibuat horizontal, kacanya mati ya bos ya, dibikin seperti ini. Bisa untuk ngintipin nih, dari bagian dalam nih, kayak gue nih, ngintipin Mas Rehan. Ngapain kita? Cek-cek HP. Lagi ngotek ceweknya kayaknya. Rumah ini kan sudah difasilitasi sama smartphone-nya. Untuk pintunya kan tadi kita udah coba smart lock door. Beberapa cara kita bisa masuk dengan smart lock door-nya. Ada juga pengaplikasian lain yang kita akan lihat keistimewaannya bersama. Oke Google, nyalakan TV. Oke Google, tolong nyalakan TV. Menyalakan TV London. Harus dua kali. Sekarang kita lanjut untuk bahas bagian lainnya. Siap? Nah ini bos, ini adalah area dapur dan area dining room. First, kita bahas area dining room-nya bos ya. Untuk area ruangan tengah yang tidak terlalu luas, bisa dibilang beberapa bagian sudah difungsikan secara profesional. Bagian ini ya, area dining room-nya, ini ada HPL ya, dan ada 4 kursi yang terbuat dari kayu solid. Kayaknya kesannya tropis ya bos ya. Sekarang kita bagian kitchen set-nya. Yang menarik di sini adalah ada penempatan area furnish dengan ada lapisan HPL yang membuat kesannya ke bagian atas jadinya kelihatan luas ya bos ya. Dengan HPL yang dibuat corak vertikal ke atas. Kita lihat ya beberapa partnya. Ini adalah bagian untuk nyimpan barang-barang yang besar. Ya. Ini juga sama. Dan ini juga sama. Nah, gue barusan agak tertipu nih bagian sebelah sini. Gue pikir ini ada bagian lain yang kepotong gitu ya. Ternyata ini adalah masih satu lembaran gitu. Sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi ada variasi ya bagian yang tuanya dan ini bagian yang mudanya gitu ya bos ya. Nah area yang bagian ini juga sepadan dengan area bawahnya bos. Bagian bawahnya ya. Jadi untuk simpan barang-barang ya dekat-dekat area zinc-nya ini bisa lu simpan di sini. Yang menarik ya bagian backsplace-nya ini kelihatannya mozaik. Selewatan kita akan berpikir bahwa kotak-kotak kecil ini dipasangnya satu-satu bos. Ternyata ini adalah keramik mozaik yang pemasangannya per lembaran. Kita lihat ya, pembatasnya ada di sini bos. Ini, nah sampai di sebelah sini. Jadi nutnya ini dibikin ukurannya sama dengan list-listan di mozaiknya ini. Jadi nggak kelihatan selewatan ya bos ya. Selewatan kayak pasang satu-satu, padahal pasangnya adalah lembaran seperti ini. Dan ini adalah salah satu variasi yang mungkin lu juga bisa aplikasikan kalau seandainya misalkan lu beli rumah ini. Sudah dikasih contohnya lah seperti ini ya. Oke. Untuk kompornya sendiri ya, ini bukan kompor biasa. Bukan kompor biasa bos. Ini adalah kompor induksi. Nah, area zinc-nya sendiri, ini ada area zinc ya, yang dibuat kesannya industrial banget ya bos ya. Ya, ada pengaplikasian warna hitam yang membuat campuran industrial dan tropis ini ketara di area kitchen set-nya. Gue pengen ngecek jendelanya ini bos. Jendelanya kan gede banget dan gue bisa buka. Keren ini aluminium dan ini kaca transparan ya bos ya. Seperti ini. Lowong banget ya. Udaranya sangat lowong dengan sangat bebas. Ini rumah kan secara lebaran 5 meter, ke belakangnya 12 meter. Padahal hanya 60 meter persegi bos. Tapi kok bisa ya masih ada area opennya di bagian belakang dan membuat rumah ini sirkulasi udaranya dan ventilasi cahayanya pun sangat maksimal gitu bos. Nah, area opennya sendiri ini sangat menarik bos ya. Dibikin leveling dari bawah ya sampai dengan ke atas dibikin leveling. Dan lu tahu ya, ini adalah bahan kayu solid bos. Kalau wood plank, kita lihat lah ya. Secara lebarnya sendiri kan tidak terlalu lebar kalau wood plank ya.
Kalau ini memang lebar seperti ini. Ya, jadi keseluruhan dari sini adalah ornamennya kayu. Untuk warnanya sendiri, bisa dibilang memang cenderung lebih dekat ke merah lah ya. Nah, bagian belakang nih bos, yang menarik ya, ada variasi list-listan seperti ini, dan bagian temboknya ini dibikin kanvas. Bagian list seperti ini kok kelihatan rapi banget, ternyata pengerjaannya ya, ketika bikin kanvas, bagian ininya sudah dikasih tutupan dulu bos. Di kanvas, setelah selesai, baru ini yang dibuka. Nah, dibikin nulis seperti ini ya. Jadi area belakangnya terkesan manis. Apalagi kalau misalkan sudah mulai redup, malam-malam dikasih lampu yang kesannya industrial seperti ini, dan membuat area belakang ini kesannya hangat banget, enak untuk ngumpul-ngumpul lu sama teman-teman lo bos. Oke bos, sebelum kita masuk ke ruangan lainnya, gue pengen spell dulu nih area bawahnya ini. Ini adalah bahan homogeneous style yang warna krem ukuran 60x60, dan ini yang glossy gitu ya bos ya, jadi kesannya mengkilap gitu bos. Kamar mandi ini sebenarnya adalah kamar mandi yang kalau di bawah tangga biasanya adalah kamar mandi yang kesannya darurat. Namun bro, yang ini lengang banget bos. Kenapa? Ya, gua pun nggak mentok di sini, Ini kelihatan ya, ini area tangga looks clean karena ini ada keramik yang warna putih, dan bawahnya ini dikasih keramik ukuran 40x40 yang ini yang memang dibikin mid-off gitu ya, jadi bikin keset gitu. Nah, di sebelah sini ya bos, ini ada kaca yang bentukannya oval ya, biasanya suka ada lampunya ya, tapi ini tidak dikasih lampu ya bos ya. Ada wastafel juga, dan di bawahnya ada kabinet. Jadi untuk menyimpan lemari dan lain sebagainya. Apakah ini kamar anak? Apakah kamar tamu? Secara ukuran sebenarnya kamar ini tidak terlalu besar bos. Namun gue kasih surprise sama lo ya. Bisa efek luasnya kalau digimanain bos. Kalau diginiin bos. Ini adalah dipan yang hidrolik kayak gini ya. Jadi ini bisa dilipat ya. Coba gua lipat. Nah, bantalnya dibikin begini, jadi area sebelah sini bisa dibuat tuh untuk main gaple, tuh ya, ngopi, main kartu, bisa gitu bos, bisa di sini. Ini bahannya dari plywood ya bos ya, bahannya dari plywood, dan area belakangnya back yang ini kelihatan banget ya. Ini multiple HPX dan ini kasih black mirrornya, dan bagian atasnya lu bisa manfaatin dengan pengungsian. Ada space besar seperti ini, jadi barang-barang yang besar tetap lu masih bisa di area sebelah sini. Oke, nah ini yang menarik juga bos. Ini kan ada kursi, gue simpan dulu ya. Ada kursi, lalu mejanya mana gitu kan. Gua buka ini. Ternyata ini adalah meja belajar yang itu. Ya, jadi ini adalah salah satu pemanfaatan furnitur yang tidak akan bikin ruangan sempit, dibikin hidrolik seperti ini. Kalau misalkan dipakai, tinggal dibuka. Kalau nggak dipakai, tinggal ditutup. Adapun untuk lemari sendiri, keren ya bos ya. Yang ini dikasih bronze mirror, ininya plywood, dan ini adalah lemari biasa bos. Ya, bagian atasnya masih bisa dibuka bos. Ya, bisa simpen jadi untuk barang-barang yang sifatnya besar. Bawahnya pun sama. Oh, ternyata bisa dicopot gitu bos. Bentukannya kayak begini. Jadi tidak ada bagian engselnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi ini bisa dibongkar aja, dipisahin gitu bos. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah sini. Nah, sebelah sini bos, gue pengen bahas. Biasanya untuk di bagian bawah tangga suka difungsikan sebagai area gudang lah gitu ya. Ada sejenis kabinet yang bisa dipakai untuk itu. Nah, ini sendiri
Ya, ada di sebelah sini bos. Jadi untuk barang-barang bisa dipakailah part di sebelah sini. Ini juga sama, just for option aja ya. Jadi kalau saat misalkan rumah ini jadiin sebagai rumah lu, mungkin lu bisa jadiin ini sebagai bikin kabinet aja ya. Jadi bisa buka tutup. Jadi barang-barang mungkin bisa lebih maksimal tersimpan di sini. Adapun kalau di sini, kalau yang ini, jadi sifatnya hanya untuk variasi aja. Sebenarnya kalau untuk secara function bisa dibilang memang ini kurang maksimal pengungsiannya. Nah, ini bagian tangganya bos. Gue pengen bahas. Karena rumah ini memang tidak terlalu luas. Akhirnya area tangganya memang jadi agak curang bos. Kita lihat ya. Penggunaan area tangga di rumah ini yang akhirnya penempatannya atau pembuatannya membuat jadi sangat maksimal. Karena ini dibikin rapat ya bos ya. Namun ternyata partnya dibikin cukup lebar, cukup leluasa untuk telapak kaki ya, dibikin seperti itu. Dan agar telapak kaki dengan jumlah tangga yang memang banyak, enggak mentok, dibikin agak menyudut miring ke dalam. Jadi kakinya tetap masih bisa leluasa masuk seperti ini. Dan ini mungkin insight ya buat lu kalau misalkan lu next misalkan mau beli rumah tapi luasan tanah tidak terlalu luas, bikin tangga, lu bikin tangganya kayak seperti ini bos. Nah enaknya di sini sebelum ke area tangga kita nggak langsung, tapi kita ngelewatin area kayak leveling gitulah ya. Nah ini ada keramik ya. Ini homogeneous style ya. Homogeneous style 60x60. Karena memang bahannya dari homogeneous style 60x60, ketika bertemu dengan luasan yang lebih luas, akhirnya kita temuin beberapa potongan-potongan yang bagian-bagiannya mungkin ukurannya beda-beda. Gue pengen bahas dulu sebelah sini ya bos. Ini ada railing ya. Ini adalah besi hollow ya bos ya. Nah, warnanya sendiri dibikin agak berbeda. Kalau mau dibikin agak selaras, mungkin ada baiknya di bagian railingnya sendiri dikasih warna yang selaras dengan area nuansa furnish di area ruangan tengahnya, mungkin itu akan lebih maksimal. Oke. Namun secara function ini fungsinya sangat maksimal bos. Dibikin rapat, kepala gue pun nggak bisa masuk. Oke. Ya, ini bagian pelinnya juga ya. Lo lihat ya bagian pelinnya, ini cukup menarik ya. Dibikin tidak menyesuaikan dari bentukan dari tangganya, dibikin lurus saja seperti itu. Namun yang mengikuti area tangganya ada di part sebelah sini. Udah masuk ke area sebelah sini, ya pelinnya ngikutin bentukannya. Oke. Kelihatan banget ya, ini kesan kanak-kanaknya kelihatan. Ini ada Snoopy ya, ya seperti ini. Snoopy dari dulu bentuknya seperti ini bos ya, bro, nggak rubah-rubah ya. Anjing males ya. Anjing males ya, kayak begini ya, tiduran. Dan matanya itu gue jarang banget ngeliat Snoopy ini matanya mulai tutup mulu. Oke, kita lihat ya. Ini ada variasi yang menarik. Ini dibikin oval-oval seperti itu ya, dengan dikasih ada bantalannya. Jadi kalau seandainya ceduk, tetap kepalanya empuk. Kasih variasi ambalan seperti ini dan dibawakan Snoopy-nya ini. Ini ada lampu LED-nya bos. Ya. Jadi kesan terangnya tetap dapat dengan dikasih lampu LED-nya seperti ini. Ada ambalan-ambalannya ya di bawah, jenis awan-awan gitulah ya. Dikasih lampu LED-nya tuh. Ya. Jadi seru ya. Iya betul, keren. Nah ini dari awannya kasih lampu LED dan ambalannya juga sama seperti itu bos. Ya, ada meja belajarnya dan ada laciannya. Yang menarik nih bos ya, di furnish di area lemari ada variasi-variasi yang sebenarnya kan ini kan simple ya. Dan variasinya pun menurut gue tidak mengganggu ya kenyamanan kalau misalkan anaknya nanti untuk ngambil barang atau nyimpen barang lagi. Dikasih variasi PL seperti ini. Ini menarik ya, cantik menurut gue. Dan yang dominan nih, yang menjadi insight buat kita, ini ada pintu yang ramah lingkungan saja. Ini dari rotan ya bos ya, dari rotan, dan ini tetap HPL, bisa dibuka tutup. Ya. Jadi membuat di area dalam lemarinya ini bisa dibilang jadinya tanpa lembab bos. Di
tanpa lembab dan tanpa lampu. Jadi kalau seandainya misalkan kayak batu kamper dan lain sebagainya, itu biasanya dipakai untuk lemari-lemari memang lembab, bikin aroma baju itu nggak enak. Tapi dengan dibikin seperti ini bikin area lemari baju-baju pun akhirnya akan tanpa lembab. Keren ya bos ya. Ada lampu LED-nya tuh. Biasanya kan kaca ya, yang lihat ini kaca kalau lemari. Tapi kalau ini karena memang jaring-jaring dikit, lampu LED kelihatan dari luar bos. Area atasnya pun dikit ya. Nah, kalau untuk atasnya sendiri, ini dibikin permanen ya. Jadi tidak ada kita temuin kayak sejenis kabinet yang bisa dibuka tutup dan untuk simpan barang. Jadi ini variasi aja. Dan ini permanen tutup. Bawahnya sendiri bos. Boxnya ini sama seperti yang di area kamar bawah. Jadi bisa dibuka buka. Bisa dibuka tutup gini bro. Ya, jadi ini bukan laci yang ada engselnya, tapi benar-benar ini bisa dibawa dan dikeluarin gitu dan disimpan dengan bersama. Keren bos ya. Biasanya kalau anak kecil kan suka tuh dan perlu untuk box-box seperti itu untuk mainannya. Tapi kalau untuk ini sudah difasilitasin, terkesan menyatu dengan konsep dari area lemari. Ini adalah area kamar mandi, yang secara luasan ini cukup maksimal, cukup leluasa bos. Dengan bentuk yang proporsional seperti ini, menurut gue ini masih sangat cukup kalau kamar mandi ini dikasih jenis kaca temper ya. Karena secara luasan tetap tidak mengganggu. Area mandi bisa sebelah sini dan area toilet pun tetap bisa seperti ini. Dan mungkin kalau misalkan dikasih tempered glass ya, bisa digeser sedikit lah ya. Dari geser sedikit tetap masih bisa leluasa kok. Hanya sedikit aja. Dan mungkin ambalan di sebelah sini, kalau seandainya ini mau dijadikan sebagai area shower khusus ya, yang dibatasin dengan kaca temper, ini mungkin bisa digeser sebelah sini. Jadi gue ngasih saran ya, untuk bagian bawahnya, agar pembuangan airnya bisa dengan maksimal, baiknya dibikin agak sedikit, dibikin leveling sedikit ya, hanya 3 sentian aja ke dalam, mungkin 4 sebelah sini lah ya, sampai ke sebelah sini, agar airnya bisa lancar kebuangnya dan tidak membanjiri area bagian ruangan lainnya gitu bos. Ini master bedroomnya ya bos ya. Ini penempatan furniturnya, pengungsiannya menurut gue keren banget. Namun sebelum gue bahas bagian sini, gue pengen ke area balkon dulu ya bos ya. Nah, wush bos, lagi hujan bos. Ini balkonnya tidak terlalu luas ya bos ya, namun bisa dibilang balkonnya cukup maksimal ya. Jadi kalau misalkan mau udara segar, lu tinggal buka aja dan lu bisa ngerasain atmosfer udara Bogor seperti ini. Atau misalkan lu pengen nyoba air hujan secara langsung dari balkon, lu bisa rasain juga di sini. Ada sedikit kesamaan dengan ruangan anak. Bagian dipannya terutama nih. Lihat ya bagian belakangnya. Nah ternyata dikasih rotan. Jadi tidak biasanya kan kalau bagian belakang dari dipan biasanya dikasih yang kesan-kesan sofa ya, dibikin empuk. Tapi ini ternyata tidak demikian. Jadi dikasih rotan. Cukup berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ada pengungsian kaca untuk di master bedroom ini. Ada brown mirror di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Juga ada penempatan furnish yang dikasih gantung seperti ini, membuat dipannya ini jadi terkesan hangat ya bos ya. Ada lemari yang juga sama, namun ini yang menarik bos. Ini ada HPL ya, ini ada HPL yang bentukannya kalau dari kasar kok kayak marmer ya. Ternyata sekarang ini banyak HPL yang digunakan untuk furnitur dan banyak rumah yang pengen dapat kesan berkelasnya dengan menggunakan HPL aja dengan seperti ini. Dengan harga yang cukup cheap ya, cukup murah, tapi kesan mewahnya lu bisa dapetin dengan nyimpen HPL yang besar di area dinding. Sama seperti ini. Oke bos ya. Nah ini lemarinya bos. Sama seperti lemari anak yang tadi. Ini ukurannya lebih besar ya. Namun untuk yang ini tidak disimpan, ada laci-lacian yang bisa dibongkar pasang. Jadi lurus dari atas sampai dengan ke bawah. Atasnya pun demikian ya. Seperti ini. Dan di bagian atasnya dibikin permanen seperti itu. Sebelah kanan ya.
ada dibuat list kotak seperti ini, namun kacanya oval. Ini juga kan just for option. Menurut gue ya, karena maksudnya ini adalah untuk dikasih list, mungkin secara function ya, karena ini adalah untuk part kaca, baiknya dibikin kaca aja yang langsung kotak seperti ini. Jadi fungsi dari listnya ini menjadi lebih maksimal. Kalau ini kan dibikin belakangnya HPL dan ini oval aja seperti ini. Ini only for option, tapi kalau misalkan lu mau bikin furnitur sama seperti ini, mungkin insight dari gue, mungkin lu bisa aplikasikan lah. Oke. Ya bos, gue abis ngelamun, soalnya asik banget nih gue ngeliat hujan-hujan di area belakang ini. Bos, rumah ini menurut gue sangat representatif buat lu kaula muda yang suka dengan rumah modern minimalis ya, dan aksesnya sangat pas buat tempat lu bekerja, apalagi kalau misalkan lu kerjanya di area Jakarta dan menggunakan akses tol. Secara di sini dua akses tol yang bisa lu tempuh, tol Sentul Sirkuit atau tol Sentul Selatan. Ataupun buat lu yang memang masih menggunakan akses stasiun pun, di sini cuma 10 menit aja bos menuju stasiun. Menuju mall pun di sini punya banyak mall yang lokasinya deketan sama area Geraha Laras Sentul ini bos. Untuk tipe 60 dan tanah 60, bangun 60, tanahnya 60, dengan harga dijual senilai 1,1 miliaran aja, dengan fasilitas yang cukup lengkap. Ada area sport center, ada area ibadah, ada masjid, ada area taman bermain anak, dan lain-lain. Ini adalah salah satu referensi rumah yang bisa menjadi pilihan menarik buat lu kaum milenial. Jadi bos, tunggu apa lagi? Segera lu kontak nomor HP yang ada di kolom deskripsi. Ya, oke. Dengan demikian bos, Brothers Indonesia meliput rumah Geraha Laras Sentul ini cukup sampai di sini. Tapi mungkin nanti next untuk tahap-tahap selanjutnya gue tunggu kontak dari Mas Rehan. Apakah pengen direview lagi Mas kita? Boleh. Kita kontakkan aja ya Mas Rehan ya. Oke, jangan lupa untuk senantiasa support channel Brothers Indonesia. Buat yang baru-baru, subscribe, like, comment, and share. Kita pamit, Adi pamit, Bondan pamit. Ciao. Ketemu lagi di Brother House Indonesia. Assalamualaikum.